Ingat, tahap pemberkasan berarti 99% NIP ada di tangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pejuang NIP dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat dan selalu di dalam lindungannya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang kemarin meraih skor tinggi dan kini sedang menatap menuju ke arah pemberkasan. Kemudian untuk teman-teman yang lolos pemberkasan setelah kemarin sempat galau karena berjuang bersaing di dalam tes, berkompetisi dengan pesaingnya masing-masing, kini muncul fenomena baru di mana para pejuang NIP yang menghadapi pemberkasan ini banyak yang galau masalah pemberkasan. Saya memaklumi hal itu karena saya dulu juga mengalami hal yang sama. Lalu untuk pemberkasan sendiri sebenarnya apa sih yang harus teman-teman persiapkan? Nah, pada kali ini saya akan sharing pengalaman saya waktu pemberkasan dulu ya. Saya akan sharing tentang mengenai dokumen-dokumen serta apa saja yang perlu teman-teman persiapkan. Tetapi itu semua tergantung pada instansi masing-masing karena setiap instansi itu punya ketentuan yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ini saya hanya akan sharing dokumen yang saya pakai untuk pemberkasan yang waktu saya dulu. Pertama adalah surat lamaran. Surat lamaran ini bermaterai 6.000 dan harus ditulis dengan tangan. Nah, untuk surat lamaran ini nanti dari masing-masing instansi ada ketentuannya masing-masing. Nanti sudah ada panduannya, teman-teman tinggal salin ulang dengan tulisan tangan. Dan untuk surat lamaran ini teman-teman tidak perlu takut kalau terjadi kesalahan. Sebagai contoh misalnya kesalahan pada penulisan tanggal. Nah, itu teman-teman tidak perlu khawatir kalau hanya kesalahan pada penulisan. Hal itu tidak akan menggugurkan teman-teman dalam pemberkasan. Toh kalaupun nanti ada kesalahan, katakanlah misalnya tempat lahir kita salah, ya itu nanti bisa teman-teman perbaiki di tempat, bisa teman-teman perbaiki dulu surat lamarannya. Jadi tidak langsung auto gugur. Dari panitia akan memberikan tenggang waktu untuk memperbaiki dokumen yang masih ada kesalahan. Kedua adalah daftar riwayat hidup atau DRH. Dulu saya dari BKPP Kudus menginstruksikan untuk mendownload file DRH-nya dulu. Nah, setelah kami download, kami langsung mengisi sesuai dengan biodata kami masing-masing. Ada yang ditulis tangan, sebagian juga ada yang diketik. Nah, untuk file DRH ini, untuk penulisan daftar riwayat hidup ini, teman-teman tidak perlu takut kalau ada kesalahan. Misalkan ada kesalahan dikit itu bisa diperbaiki, tidak langsung auto menggugurkan teman-teman. Yang berikutnya adalah surat pernyataan 5 item. Nah, surat pernyataan ini juga sudah ada format ketentuannya dari panitia. Nah, di dalam surat itu ada pernyataan kalau teman-teman itu yang pertama, tidak pernah dipenjara karena tindak kejahatan. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan sebagai PNS. 3, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS pada saat itu. Yang keempat, teman-teman bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan yang kelima, teman-teman tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik. Nah, dari sini bisa kita lihat, asalkan kita tidak melakukan 5 hal ini tadi, teman-teman insya Allah akan langsung berhasil dalam pemberkasan. Teman-teman tidak akan gugur dalam pemberkasan selama teman-teman tidak melakukan 5 hal ini. Jadi misalnya kalau teman-teman hanya terjadi kesalahan menulis surat lamaran, itu tidak akan mempengaruhi teman-teman. Yang penting teman-teman tidak pernah melakukan tindak kriminal, tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, tidak sedang menjadi PNS pada saat itu, kemudian tidak menjadi pengurus partai. Nah, kecuali kalau misalnya nih ya teman-teman pada saat pemberkasan ternyata teman-teman saat itu aktif menjadi anggota partai. Nah, itu yang nantinya bisa mempengaruhi teman-teman dalam pemberkasan. Bisa saja teman-teman digugurkan.
Yang keempat adalah surat pernyataan untuk tidak mengajukan pindah selama 10 tahun. Dulu file ini juga sudah ada ketentuannya. Kami tinggal mendownload dan tinggal mengisi. Kemudian berikutnya adalah ijazah terakhir. Dan ijazah itu difotokopi kemudian dilegalisir. Nah, dulu waktu saya pemberkasan ini hanya ijazah yang terakhir ya, bukan ijazah SD sampai S1. Hanya ijazah yang terakhir. Berarti kalau saya dulu itu jurusan PGSD, guru kelas, berarti saya harus melampirkan ijazah S1 PGSD. Nah, dulu saya waktu pemberkasan juga sempat bingung. Dulu saya sempat melegalisir semua ijazah SD sampai dengan S1 sebelum ada pengumuman resmi. Dulu saya juga mendapat info yang simpang siur seperti yang teman-teman rasakan. Akhirnya saya melegalisir ijazah mulai SD sampai dengan S1. Tapi akhirnya yang dipakai pemberkasan hanya ijazah yang S1. Nah, untuk itulah lebih baik teman-teman menunggu saja info resmi dari panitia, baru kemudian teman-teman menyiapkan berkas-berkasnya. Lalu juga ada foto 3x4 6 lembar, warnanya hitam putih. Ini kalau dari Pemda kami, Pemda Kudus. Untuk Pemda lain mungkin bisa sama, bisa juga tidak. Yang selanjutnya adalah SKCK. Nah, berbicara masalah SKCK, dulu saya juga sama. Sebelum ada info resmi, saya juga sempat membuat SKCK di kepolisian. Dulu saya membuat SKCK, inisiatif membuat SKCK sendiri ke kepolisian. Tujuannya saya tulis untuk pemberkasan CPNS, tertulis itu pemberkasan CPNS. Tapi setelah ada info resmi dari BKPP, dari panitia, ternyata SKCK yang saya buat itu keliru. Keliru karena dari BKPP punya ketentuan sendiri khusus SKCK untuk pemberkasan. Jika SKCK yang umumnya itu tanda tangannya adalah tanda tangan scan dari Kasat Intokam, biasanya kan scan. Nah, ternyata untuk yang pemberkasan ini dari panitia meminta tanda tangan basah, tanda tangan asli, bukan scan ya, tanda tangan asli basah. Nah, selain itu, selain tanda tangannya harus basah, harus tanda tangan asli, ternyata SKCK-nya itu keperluan pembuatannya ada tersendiri. Kalau saya dulu yang pertama buat, saya tulis untuk pemberkasan CPNS. Ternyata dari panitia menginstruksikan untuk keperluan SKCK-nya ditulis pemberkasan usul penetapan NIP CPNS. Akhirnya saya harus kembali mengulangi membuat SKCK. Dan itu tidak hanya terjadi pada saya, teman-teman saya yang lain juga sama, harus mengulangi membuat SKCK. Jadi saran saya kepada teman-teman untuk SKCK ini lebih baik teman-teman menunggu info resmi dari panitia dulu. Daripada teman-teman terlanjur membuat SKCK sendiri, ternyata ketentuan dari panitia berbeda. Dokumen yang berikutnya adalah surat keterangan sehat. Nah, dulu saya waktu pemberkasan, surat sehat ini terdiri dari 3. Yang pertama surat sehat jasmani, kedua surat sehat rohani, dan yang ketiga surat keterangan bebas nafza. Dan ketiga dokumen ini dulu dari panitia mewajibkan untuk dibuat di rumah sakit pemerintah. Dan di dalam surat sehat itu juga ada ketentuannya, tujuannya dibuat untuk pemberkasan usul penetapan NIP CPNS. Jadi saran saya kepada teman-teman, tunggu dulu info resmi dari panitia baru membuat surat sehat. Jangan teman-teman jalan dulu, daripada teman-teman membuat dulu ternyata nanti ada perbedaan dari panitia. Nah, itu tadi adalah berkas-berkas yang dulu saya pakai untuk pemberkasan NIP CPNS. Kembali kepada kegalauan teman-teman yang mau pemberkasan, di mana teman-teman banyak yang takut, banyak yang galau, banyak yang khawatir kalau nanti ada apa-apa gimana dalam pemberkasan itu. Bagaimana kalau nanti ada sesuatu terus tiba-tiba saya gagal jadi PNS. Nah, teman-teman tenang saja. Pemberkasan itu tidak serta-merta apabila ada kesalahan langsung gugur, bukan. Jadi misalkan ketika teman-teman pemberkasan
kemudian di dokumen itu ada yang sedikit kekeliru, ada sedikit kesalahan, nah teman-teman bisa memperbaikinya. Yang terpenting dalam pemberkasan itu adalah ijazah teman-teman itu adalah ijazah yang asli dan valid, bukan ijazah yang abal-abal atau apalagi ijazah yang nembak atau ijazah beli ya. Lalu yang paling penting lagi, teman-teman tidak pernah mengkonsumsi narkotika. Karena apa? Karena waktu kita pemberkasan itu nanti pada surat sehatnya ada surat keterangan bebas nafsa. Dan waktu proses pembuatan surat keterangan bebas nafsa itu kita benar-benar dicek, urin kita dicek apakah kita mengkonsumsi narkoba atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman waktu pengecekan nafsa itu teman-teman positif pemakai narkoba, nah hal itulah yang akan menjadi batu sandungan teman-teman dalam pemberkasan. Jadi selama teman-teman tidak pernah mengkonsumsi narkoba, insya Allah teman-teman akan aman. Untuk status KTP, apakah sudah menikah atau belum, hal itu bukan menjadi masalah. Contoh nih, dulu waktu saya daftar CPNS, daftar SKD, itu KTP saya masih lajang, masih jomblo. Nah, pada saat pemberkasan, status saya sudah menikah, dan KTP saya sudah ganti status menjadi menikah. Nah, hal itu tidak akan berpengaruh pada hasil pemberkasan teman-teman. Lalu masalah keluarga, misalkan pada waktu tes SKD teman-teman belum punya anak, kemudian waktu pemberkasan ternyata teman-teman sudah punya anak. Hal itu juga tidak ada masalah, tidak apa-apa, tidak mempengaruhi hasil pemberkasan teman-teman. Waktu saya pemberkasan di Pemda Kudus, itu dari panitia ketika melakukan sosialisasi kita dimintai nomor kontak HP atau juga WA. Tujuannya untuk apa? Ketika nanti berkas kita ada yang kurang atau ada yang sedikit kesalahan, panitia akan menghubungi kita untuk melakukan pembetulan dulu. Jadi tidak serta-merta langsung kita dianggap gugur. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan, apalagi galau masalah pemberkasan ini. Yang penting pada waktu pemberkasan teman-teman itu tidak pernah melakukan tindak kejahatan yang sampai-sampai teman-teman di penjara, teman-teman tidak memakai narkoba, teman-teman tidak menjadi anggota partai politik, teman-teman tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, itu saja sudah aman. Kemudian ijazah teman-teman juga harus valid, bukan ijazah dari kampus abal-abal, apalagi ijazah hasil beli. Dan ijazah yang teman-teman gunakan juga harus linear, harus sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar. Misalnya, teman-teman daftar sebagai guru SD, berarti ijazah teman-teman harus S1 pendidikan guru sekolah dasar. Misalnya teman-teman melamar di formasi guru SD, tapi kok ijazah teman-teman S1 pendidikan kimia, nah hal itulah yang bisa menjadi penghalang teman-teman, yang bisa menggugurkan teman-teman dalam pemberkasan. Jadi ijazah harus linear ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang dan saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil lolos CPNS dan menuju tahap pemberkasan. Ingat, tahap pemberkasan berarti 99% NIP ada di tangan teman-teman.